Oke, selamat malam teman-teman. Baik, di sini saya akan presentasikan eh, aplikasi otomatisasi untuk pemesanan di UMKM Seblak Batok. Oke, langsung aja. Di latar belakang yaitu Seblak Batok Prasmanan merupakan salah satu usaha kuliner yang masih menjalankan proses operasional secara manual, dan seluruh aktivitasnya mulai dari pencatatan, pengelolaan stok, hingga pencatatan keuangan masih dilakukan menggunakan kertas dan perhitungan sederhana. Yang artinya, intinya dari sini UMKM Seblak Batok ini yaitu operasionalnya masih menggunakan cara yang masih manual, entah itu dari pemesanannya, dari operasional tokonya, ataupun dari pencatatan stok dan juga keuangannya. Itu semua masih dilakukan secara manual. Oke, identifikasi masalah. Ini ada 4. Untuk yang pertama yaitu pencatatan pesanan, dan yang kedua stok bahan, yang ketiga perhitungan keuangan, dan yang keempat itu sistemnya belum terintegrasi sama proses usaha. Yang artinya keempat masalah ini pada intinya UMKM Seblak Batok ini masih menggunakan cara yang manual. Yang artinya nggak itu ya, masih belum otomatis lah. Untuk tujuan penelitian ini saya merancang dan juga membangun aplikasinya itu agar bisa membantu operasional tokonya. Jadi ini ada 4 tujuan inti utama, yaitu yang pertama membuat sistem pencatatan pesanan secara otomatis, mempermudah pemantauan stok, penghasilan laporan, dan juga meningkatkan efisiensi operasional. Yang artinya aplikasi yang dibuat yaitu untuk sebagai sebagai pembantu operasional UMKM agar bisa dijalankan secara lebih efisien gitu. Oke, lanjut ya. Dan untuk jenis dan metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif, yang artinya itu pendekatannya menggunakan 3 cara, artinya mengamati, wawancara, serta menganalisis proses bisnis yang berjalan saat ini. Dan untuk pengumpulan data, saya mengumpulkan datanya itu menggunakan 2 metode, yaitu observasi dan juga wawancara. Observasi tempat serta wawancara langsung kepada pihak ownernya. Dan untuk analisis sistem yaitu pesanannya ada 3 ya, yang sekarang masih berjalan secara manual. Tentu saja seperti yang dijelaskan di awal, yaitu seperti yang dijelaskan waktu di awal itu saya menjelaskan yang pertama pencatatannya masih menggunakan kertas, yang artinya masih manual, dan yang kedua stok bahan dicek secara visual, artinya stok bahannya masih secara manual ya, harus dicek secara berkala. Yang terakhir itu keuangan dihitung manual setiap hari. Oke, metode pengembangan sistem saya menggunakan metode penggunaan sistem waterfall, yang dimana meliputi beberapa akses, yaitu analisis kebutuhan, yang kedua perancangan sistem, yang ketiga implementasi pengujian, dan yang terakhir pemeliharaan. Metode ini dipilih karena alurnya yang jelas dan terstruktur. Oke, jelas ya penjelasannya di sini, yaitu metode pengembangan waterfall dipilih karena alurnya yang jelas dan juga terstruktur. Cocoklah buat pembuatan aplikasinya biar agar mudah gitu. Dan yang selanjutnya itu pemecahan masalah. Nah, inti dari sini untuk pemecahan masalahnya itu gimana caranya aplikasi ini dibuat dan fungsinya itu bisa digunakan untuk operasional toko agar toko lebih berjalan secara efisien dan juga lebih otomatisasi, lebih modern lah. Jadi nggak manual-manual lagi gitu. Oke, untuk perangkatnya saya menggunakan komputer, yaitu untuk pembuatan apps-nya. Ya, yang kedua smartphone dan juga tablet. Smartphone digunakan sama customer ya untuk pemesanan menunya. Dan tablet digunakan admin sama karyawan atau sama owner untuk memantau stok serta memantau pesanan dan juga keuangan ya. Dan yang ketiga yaitu udah pastinya itu koneksi internet. Dan yang keempat saya menggunakan text editor, yaitu Visual Code. Dan yang kelima web browser untuk pengujian apps-nya dan juga untuk penjalanan apps center. Dan yang selanjutnya itu Apache dan juga MySQL sebagai data center-nya.
Dan yang terakhir, menggunakan bahasa pemrograman Python agar lebih mudah. Dan kesimpulannya di sini yaitu menganalisis pembahasan yang telah dilakukan. Jadi ya kesimpulannya intinya aplikasi ini dibuat yaitu untuk membantu operasional toko serta untuk ya biar lebih agak modern dikit lah, biar agak lebih modern dan juga lebih efisien dan lebih mempermudah karyawan serta mempermudah owner dalam memantau perkembangan bisnisnya gitu. Oke, langsung saja ke aplikasinya. Di sini, oke maaf, di sini aplikasinya masih masih demo ya, masih demo. Jadi aplikasi di sini saya masih menggunakan, di sini aplikasinya masih demo, jadi masih saya pakai PHP dulu. Aslinya pembuatan apps-nya itu menggunakan menggunakan Python, bahasa pemrograman Python. Cuman ini ya demo aja gitu. Buat nanti apps-nya selanjutnya itu pengembangan, karena apps-nya itu masih perlu pengembangan dan juga penyesuaian lagi gitu. Oke, kita coba di iPad, karena di sini saya targetnya kan yaitu owner dan juga karyawan menggunakan iPad ya, ataupun tablet lah. Di sini nggak ada tablet, jadi kita pakai iPad aja dulu. Oke, mohon maaf sebentar. Oke, ini contoh, kita masukkan username juga passwordnya, dashboard. Nah, di sini untuk dashboard adminnya ya, jadi ini masih belum responsif, mohon maaf saja, ini buat demonya aja dulu sebentar. Nah, di sini ada pesanan ya, keterangan para pesanan lah yang udah mesen yang udah mesen produknya lah. Dan di sini di tab data pemesanan, jadi kita bisa lihat daftar pemesanannya semua, bisa difilter juga atau bisa ditambah ya kalau misalkan ada pesanan yang tertinggal oleh sistem gitu, kalau sistem mengalami error, berjaga-jaga. Di sini juga ada stok bahan. Nah, kita bisa lihat stok bahannya, bisa difilter juga, bisa diupdate juga, bisa dihapus juga, dan bisa intinya bisa ada sistem code-nya lah. Untuk transaksi keuangan di sini bisa kita pantau juga. Nah, ada pie-nya juga, atau kayak persentasenya menggunakan pie card. Ada kategori pengeluarannya juga. Dan untuk laporan penjualan di sini bisa kita lihat penjualannya ya. Penjualannya di sistem bisa masuk tuh. Beberapa menu yang udah dipesan, terjualnya berapa, dari total persenannya berapa, total pendapatannya juga berapa. Nanti ada di total lagi tuh di bawahnya tuh. Di sini bagian sini total lagi sama sistemnya. Oke, tingkat level kepedasan juga dihitung juga ya di sini ya. Jadi bisa diperkirakan lah sama ownernya nih. Jadi customer nih lebih minat ke level apa gitu. Nah, penjualannya juga ada, bisa difilter juga nih ntar. Data penjualannya juga ada di sini ya, bulannya. Nah, untuk laporan keuangan yang paling penting di sini. Nah, laporan keuangan juga tercatat di sini pemasukan, pengeluaran, dan juga laba bersihnya. Jadi dihitung semua di sini. Terus di sini kategorinya pengeluaran, bahan baku, operasional, lain-lain. Hanya jelas banget ya. Jadi si karyawan ini nggak bisa macam-macam gitu kepada toko, ataupun nggak bisa curang lah sama owner gitu. Jadi owner juga bisa mantau apa aja kekurangannya dan juga keterangan duitnya ya, pemasukan, pengeluaran, semuanya bisa dipantau sama owner juga gitu. Nah, oke, kita masuk ke itu selanjutnya, ke halaman customer ya, halaman menu ya. Ini buat HP, buat mobile. Kita coba di mobile. Nah, contoh di sini form pemesanan ya. Contoh di mobile di sini form pemesanan, nama pelanggan, contoh aset. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita bisa pilih menunya apa aja yang tersedia di sini. Contoh seblak telur. Nah, tingkat kepedasannya juga bisa dipilih ya di sini. Jumlah pesanan juga bisa. Nanti ada total pembayarannya juga langsung.
Nah, ini otomatis ya, otomatis langsung bertambah dan juga berkurang gitu. Oke, contoh 5. Nah, di sini ada informasi buat ini sebagai demo aja. Nah, selanjutnya kita pesan. Nah, kalau dipesan bakal ada notif. Nah, kalau udah dia bakal masuk ke bagian pemesanan, dashboard pemesanan. Contoh kita kembali dulu, kita ke halaman admin. Kalau kita cek di sini, nah ada tuh namanya aset. Ya, jadi pemberinya ada di sini aset dan data pemesanan juga ada di sini. Nah, keterangannya bakal masuk di sebelahnya level berapa nanti bakal ada keterangannya di sini intinya. Ya cukup. Jadi intinya alurnya di sini si admin ataupun owner atau karyawan ya ini bisa mantau data pesanan, bisa mantau stok bahan, bisa mantau transaksi keuangan, penjualan dan juga ya laporan keuangannya lah. Intinya semua laporan dari laporan keuangan, laporan penjualan, transaksi, stok bahan, data pesanan, itu semua sudah komplit ada di satu aplikasi. Dan untuk halaman pemesanan juga ada. Itu khusus untuk di mobile customer. Ya, jadi alurnya seperti itu. Fungsinya menggunakan code, create, update, delete untuk admin dan juga input untuk customer. Oke, jadi cukup sekian saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Kalau ada yang belum jelas dari penjelasan saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.